Assalamualaikum, good morning. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan waktu itu di Instagram mengenai Fulbright dan gimana sih tinggal dan sekolah di USA. So, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan pertama itu gimana sih tips dan trik mendapatkan beasiswa ke Amerika? Nah, untuk tips dan trik setiap orang pasti punya beda-beda cara ya. Gimana sih mereka bisa mendapatkan beasiswa. Untuk pribadi saya sendiri, waktu pengalaman saya waktu daftar Fulbright nih ya, itu saya sama sekali sama-sama gak tahu kenapa mereka bisa memilih saya jadi awardee Fulbright. Berdasarkan pengalaman saya waktu itu, saya daftar Fulbright itu benar-benar tidak terlalu berharap untuk dapat Fulbright, tapi di situ juga saya tetap berdoa meminta yang terbaik untuk pilihan saya. Nah, dan juga kita juga harus usaha. Usahanya gimana? Jadi ketika daftar beasiswa itu harus diperhatikan sangat teliti apa sih persyaratan dari beasiswa itu, dan dokumen-dokumen apa saja yang harus kalian kumpulkan. Jadi perhatikan sangat detail, jangan sampai ada yang kurang di pemberkasan. Kenapa? Karena kan jika pemberkasan itu udah sesuai, itu tinggal dan kalian nggak ada kesalahan teknis dari pemberkasan itu, istilahnya berarti kalian bisa aman. Tinggal sekarang apa sih yang membuat kalian bisa terpilih ini Fulbright. Nah, kalau menurut pengalaman saya, waktu bikin esai itu benar-benar apa yang telah saya lakukan. Jadi kayak di dalam esai itu tuh harus ada kayak apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan apa sih rencana kamu ke depannya. Dan semuanya itu harus realistis dan juga rasional, tidak mengada-ngada. Dan juga esai yang kita buat itu harus bisa dipahami oleh orang awam, karena kan yang baca esai kita belum tentu dia expert di bidang kita. Misalnya nih, saya kan di bidang pendidikan. Nah, belum tentu kan istilah-istilah pendidikan yang suka saya gunakan itu dipahami sama orang yang baca esai saya. Jadi istilahnya esai kita itu harus bisa dipahami oleh orang awam, tapi tidak mengurangi makna dari apa yang mau kalian sampaikan. Itu sih. Terus juga di dalam esai kalian juga itu dilihat apakah kalian sudah mencari tahu kampus-kampus di US itu seperti apa. Jadi kelihatan pengetahuan kalian mengenai US itu gimana gitu. Dan apa sih alasan kuat kalian kenapa memilih US. Kayak gitu. Itu sih tips dan triknya. Jadi tipsnya ya, kalian harus tetap berusaha sungguh-sungguh, dan juga berdoa dan tawakal. Itu adalah kunci dari saya pribadi untuk bisa lolos beasiswa. Oke, pertanyaan kedua, proses dari submit requirement sampai pengumuman tahap terakhir seleksi itu berapa lama? Kurang lebih itu sekitar 1,5 tahun proses dari pemberkasan sampai keberangkatan. Waktu itu saya daftar tahun 2018 dan baru bisa berangkat itu tahun 2019 akhir, enggak, pertengahan. Jadi sekitar 1,5 tahun prosesnya, dan itu sangat panjang. Jadi beasiswa Fulbright ini tuh dituntut untuk sabar dan juga tetap bersungguh-sungguh dalam proses beasiswa ini, karena ini sangat panjang sekali ya prosesnya. Pertanyaan selanjutnya itu why do you think you can be selected as one of scholar? Kenapa kamu berpikir bisa terpilih jadi salah satu penerima beasiswa ini? Sebenarnya sampai sekarang pun saya nggak tahu ya kenapa bisa jadi Fulbrighter, kenapa mereka memilih saya untuk menjadi awardee dari Fulbright ini. Tapi mungkin saya bisa terpilih karena Tuhan yakin, Allah yakin kalau misalnya saya mampu menerima beasiswa ini dan saya mampu untuk hidup dan sekolah di US,
dan juga saya mampu untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang saya dapat dari US di Indonesia. Dan soalnya waktu pertama kali daftar itu sama sekali gak ada dalam pikiran terlintas kenapa saya bisa layak jadi Fulbrighter. Dimana waktu saya dipilih, saya mengalami proses seleksi itu benar-benar saya pegang teguh tentang nothing to lose. Kalau misalnya emang beasiswa ini diuntukkan dan saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini, berarti ya alhamdulillah saya keterima gitu. Kalaupun ini tidak terbaik untuk saya juga tidak berputus asa dan saya juga menerima. Jadi waktu daftar tuh sama sekali enggak ada dalam pikiran kenapa saya harus kepilih jadi Fulbrighter gitu. Pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi ya. Were you sure about the scholarship would be awarded to you or just good fortune? So yeah, basically I didn't even know why they choose me. So at that time I was not sure that I will get that scholarship, but yeah, I think it's a good fortune for me. Selanjutnya pas interview ada nggak poin yang harus di highlight lebih? Nah, waktu proses dari interview itu kan interview itu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di dalam esai kita. Waktu kita daftar di pemberkasan itu kan kita disuruh bikin 2 esai ya, study objective sama personal statement. Nah, di interview ini kita akan ditanya apa saja yang telah kita tulis di dalam esai itu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar dan kita sendiri yang menulis itu esainya, insya Allah kita bisa melewati interview itu dengan baik. Dan apa sih yang harus di-highlight? Itu dia, apa yang kita tulis dalam esai kita. Dan juga biasanya ditanya tuh apa sih alasan kamu memilih US, apa alasan kamu memilih Fulbright, dan apa yang akan kamu lakukan di US selain belajar, dan apa sih cara kamu untuk menerapkan ilmu yang kamu dapatkan di Indonesia, dan apakah kamu mau kembali ke Indonesia setelah kamu selesai kuliah di US. Seperti itu sih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa milih Illinois? Jadi ceritanya itu kan dulu sama sekali gak ada gambaran tentang US. Nah, terus kan ada kan salah satu dosen di UPI, di departemen saya sendiri itu di pendidikan fisika, ada yang pernah kuliah di US. Nah, salah satu kampusnya itu yaitu Illinois State University, itu ada di Illinois. Nah, kan saya tanya kan, sebenarnya kan karena background saya kan pendidikan fisika, istilahnya saya pengen S2-nya itu sama-sama pendidikan, bisa pendidikan sains ataupun pendidikan fisikanya. Saya tanya, lu kan kasih pilihan ada Ohio State University, terus juga Illinois State University, Urbana-Champaign, dan Purdue, Maryland. Nah, itu beberapa kampus itu tuh juga di Fulbright kita mengusulkan 4 kampus. Itu diusulkan juga kan, tanya-tanya itu yang terbaik katanya untuk bidang pendidikan. Dan akhirnya dari 4 kampus itu salah satunya yang keterima itu Illinois State University. Dan dosen saya tuh bilang kalau Illinois State University ini nggak jauh beda sama UPI. Pas waktu sampai di kampus dan lihat ternyata emang iya. Jadi di Illinois State University ini ada departemen yang hampir sama kayak di UPI. Misalnya kayak di UPI kan ada pendidikan keolahragaan. Nah, di Illinois State University juga ada pendidikan keolahragaan juga, ada keperawatan juga. Jadi hampir sama lah sama kayak UPI. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa pilih Illinois. Pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira kampus di US yang paling banyak orang Indonesia ini di mana? Dari pengalaman saya kemarin ya, jadi yang banyak orang Indonesia itu kalau misalnya di Illinois ya, itu di Chicago, di Urbana-Champaign tuh banyak banget orang Indonesianya. Terus juga kalau mau ke daerah West Coast tuh di California juga itu banyak orang Indonesianya. Jadi ya itu sih yang sepengetahuan aku ya, yang banyak orang Indonya. Dan juga oh ya, satu lagi ada Maryland juga sama. Di sana juga ada orang Indonya. Dan bahkan ada kenalan kan waktu di Maryland tuh ada ada kumpulan orang-orang Sunda juga di Maryland.
gitu. Jadi itu sih yang saya tahu banyaknya orang Indo. Nah, kalau waktu saya kuliah di normal di Illinois itu kurang sih, misalnya nggak terlalu banyak orang Indonesia, tapi ada orang Indonesia, tapi nggak terlalu banyak kayak di California, kayak di Urbana-Champaign ataupun di Chicago gitu. Kayak ada pertanyaan, ceritain dong pas pertama kesana gimana, ngapain aja, tinggalnya gimana dan lain-lain. Kayak jadi waktu di US itu, ini ceritanya kan kuliah kan awal di bulan Agustus kan, tapi kan karena Fulbright punya program pre-academic training selama 1 bulan lebih, seminggu. Jadi waktu itu berangkat bulan Juni ya, akhir Juni itu nggak langsung ke Illinois, itu ke Arkansas, di University of Arkansas. Di situ saya melakukan pre-academic training selama 1 bulan lebih. Nah, saat pre-academic training ini adalah program untuk kita mengenal lebih dalam mengenai US, kayak budayanya kayak gimana, terus bahasanya gimana. Bahasa di situ maksudnya secara akademiknya. Jadi kayak kita belajar academic writing, academic speaking, supaya nanti pas kita kuliah itu nggak ada istilahnya culture shock. Jadi kita udah paham betul, udah mengenal bagaimana itu budaya US kayak gitu. Nah, selama sebulan itu kita selain belajar, kita juga ketemu sama Fulbrighter dari negara lain. Jadi kita kan diasramain selama sebulan lebih. Itu tinggal satu atap sama Fulbrighter misalnya dari Afghanistan, dari Mongolia, terus juga ada yang dari Brazil, Chile, pokoknya banyak banget Fulbrighter selain dari Indonesia. Itu dari Indonesia tuh ada 6 itu ya, ada 6 orang, dan itu seru banget. Jadi kita kayak mengenal budaya lain juga selain budaya US, dari budaya-budaya dari negara lain, dan juga ada kesempatan di situ saat academic training itu mengenalkan budaya kita, itu budaya Indonesia. Waktu itu saya perform Sundanese dancing, kayak traditional dance, itu di depan semua orang di acara international culture gitu, culture event gitu di kampus di Arkansas. Nah, setelah pre-academic training kan 1 bulan lebih ya, lebih dari seminggu, itu langsung kita saya pergi ke Normal, Illinois, ke Normal Bloomington. Di situ sebenarnya sebelum saya sampai ke Normal, beberapa bulan sebelumnya, waktu udah dikatakan, kalau udah dikonfirmasi kalau saya keterima di Illinois State University, itu langsung kontak orang-orang yang ada di sana. Kebetulan ada kenalan dari dosen di Illinois State University, kita singkatnya ISU ya. Di ISU ada kenalan, jadi minta tolong buat leasing apartemen, terus juga kebutuhan di sana, tentang kebenaran sih gimana sih, nanya dulu kan gimana sih keadaan di Normal itu sendiri gitu kan, supaya pas datang tuh nggak kaget. Dan alhamdulillahnya tuh di sana orangnya baik-baik. Kebetulan ketemu orang Indonesia juga kan, dan juga beliau juga bantuinnya sangat helpful banget, sampai kayak dibantuin leasingnya, dibayarin dulu gitu kan. Jadi waktu sampai di Normal tuh apartemen udah ready gitu kan, tinggal aja. Terus juga waktu sampai tuh dijemput juga sama temen Indo juga di sana, dan diajak ke salah satu rumah orang Indo di Normal Bloomington. Nah, setelah sampai itu biasa ya, unpacking koper buat nyimpen barang-barang. Terus juga karena kan leasing pertama kan, leasing baru, gitu langsung ke bagian leasing department, itu ngambil kunci apartemen. Terus setelah itu ya udah minggu depannya tuh, kalau nggak salah 2 hari setelahnya itu udah mulai orientasi kampus. Jadi di orientasi kampus selama 4 hari itu kayak dikenalin gimana sih ISU itu, kampusnya, jurusannya kayak gimana, departemennya kayak gimana, kayak gitu. Udah
selama seminggu kita orientasi itu ketemu teman-teman baru, terus juga baru tahu oh berarti ICE itu seperti ini ya. Ada fasilitasnya apa aja, terus kita bisa pakai fasilitas apa aja di sana kayak gitu. Udah, lalu dimulai deh kuliah minggu pertama gitu. Satu lagi, jadi tempat tinggalnya tuh kan kalau di sana tuh kita tinggal milih mau tinggal di asrama atau misalnya di apartemen. Nah kalau asrama itu kampus punya, jadi kita tinggal leasing ke kampus untuk tinggal di asrama. Cuma waktu itu temen tuh bilang mending di apartemen aja. Nah cari yang off campus. Karena apa? Karena itu lebih murah. Itu juga emang dibilangnya off campus, tapi dia deket sama kampus gitu. Jadi itu udah ya itu kan alhamdulillahnya kedapet yang paling murah, harga yang paling murah di sana. Itu sekitar $325 per bulan, dan itu kayak 5 menit jalan kaki ke perpustakaan, jadi kayak emang deket banget, dan alhamdulillahnya nyaman juga sih. Jadi itu kayak apartemen itu 1 unit apartemen, itu ada 4 bedroom, 1 bathroom, 1 kitchen, 1 living room. Jadi kita tinggal sama orang lain, jadi itu kan waktu itu tinggal sama 1 orang Indonesia dan 2 lagi orang Nigeria sama orang Ghana. Nigeria sama Ethiopia. Jadi kita tinggal bersama di situ. Ya, itu pertama kalinya sih tinggal 1 apartemen sama orang asing yang benar-benar beda culture, beda bahasa, terus juga beda style hidupnya juga beda. Tapi alhamdulillahnya so far kita fine aja. Kadang kita bikin kesepakatan di apartemen tuh, jadi supaya nggak ada kayak perselisihan antar roommate. Yang selanjutnya tuh boleh sharing dong, ada nggak sih perbedaan pengalaman kuliah di Indo sama di Amerika? Tentu ada ya, ada perbedaannya. Cuman kita kuliah sama-sama aja, sama kayak kita masuk kelas, dan kelas itu tergantung sama mata kuliah yang kita ambil gitu kan. Cuma yang bedanya itu kalau dia mungkin kalau di Indo kita masih punya perasaan dekat rumah ya, jadi kalau ada apa-apa pun masih dekat keluarga. Nah tapi kalau misalnya di Amerika tuh ada perasaan dimana kita harus survive, karena di sana nggak ada sama sekali keluarga kita, dimana kita harus bisa mengurus semuanya itu sendiri. Itu sih yang membuat kita lebih lebih dewasa, terus juga lebih bisa mandiri untuk mengatur kehidupan kita, belajar kita kayak gitu kan. Nah terus juga ada sih bedanya tuh kan, kalau misalnya di Amerika khususnya di kampus waktu itu kita bisa stay di library itu 24 jam. Nah jadi mayoritas tuh mahasiswa di kampus, mereka banyak yang stay di library karena itu nyaman banget ya. Jadi library itu nyaman banget, kita bisa kayak diskusi sama temen. Jadi kan waktu itu kan ada 6 lantai library kan. Nah ada beberapa lantai tuh dia harus namanya quiet room, jadi nggak boleh berisik. Nah lagi 1 lantai itu di lantai 3 itu kita bisa berisik, bisa makan, bisa diskusi. Jadi itu kita sering belajar di library, sambil belajar, ngobrol. Jadi nyaman banget lah. Jadi kita bisa bisa fokus juga belajarnya di sana gitu. Dan di library pun kita disediain, jadi kayak ada beberapa section yang emang dia tuh ada disediakan kayak layar TV, terus juga papan tulis. Jadi kita mau butuh apa tuh bisa. Dan bahkan di waktu di library-nya itu kita kalau misalnya nggak bawa laptop nih ya, kita bisa pinjam ke library. Jadi kayak dikasih waktu gitu kan, beberapa jam. Nanti kalau misalnya udah beres jamnya kita bisa perpanjang lagi gitu. Terus jadi full fasilitas juga sih di sana. Dan juga belajar di sana tuh mungkin karena suasananya nyaman. Jadi waktu itu kan karena di Normal itu kan kota waktu kampus saya tuh itu Normal tuh sepi, hening, dan juga tenang. Jadi untuk belajar tuh cocok banget untuk saya yang tipenya belajar yang pengen belajarnya tuh tenang ya, nggak mau banyak keributan. Itu cocok banget di sana.
Terus juga dosen-dosennya helpful banget, apalagi untuk international student ya. Jadi kita ada kayak di setiap kampus tuh ada bagian international students, jadi kayak ngebantu international students untuk kalau misalnya ada masalah gitu. Dan juga dosen-dosennya juga membantu banget, karena kan kalau misalnya kayak saya, kayak kita kan ke US pasti kagetnya tuh kalau pas belajar di kelas kan, dimana kan dosennya pasti ngomong pakai bahasa Inggris, dan mungkin aksennya yang membuat kita kadang gak paham dengan pelajarannya kan. Nah dosen itu mereka ngebantu kok, kita bisa bilang kalau misalnya apa yang kita pelajari di kelas tuh kurang paham, itu kita bisa diskusi sama dosennya, dan juga bisa kita dapat nilai yang emang menurut kita kok kita dapat segini, kita bisa ngobrol itu juga. Jadi transparansi antar dosen dan mahasiswa juga itu ada ya. Dan juga kalau misalnya nih untuk saya sendiri kan, karena saya muslim dan juga saya butuh tempat untuk ibadah kan. Jadi waktu itu ceritanya jam belajar di kelas itu berpotongan sama jam waktu sholat maghrib, dimana kan waktu winter maghribnya pendek banget. Nah jadi minta tempat dan minta waktu untuk ibadah. Waktu itu ngomong ke academic advisor, dan kebetulan dosen juga yang ngajar, dan bilang kalau misalnya saya perlu tempat untuk ibadah, mungkin untuk 15 menit, 15-20 menit. Terus alhamdulillahnya dikasih satu ruangan, ruang meeting gitu, dan kita dikasih kuncinya. Jadi waktu sebelum masuk kelas wudhu dulu kan, ambil wudhu. Pas waktu sholat itu izin keluar, sholat dulu, udah gitu sih. Jadi mereka welcome sama kita dan helpful. Tanya di sana kerja part time gak? Kebetulan kan karena beasiswa Fulbright sendiri itu untuk kayak S2 itu kita kalau mau kerja kita harus lapor dulu kan sama pihak beasiswa Fulbrightnya, apakah diizinkan atau enggak. Soalnya kalau kita nggak ada reason yang kuat kenapa kita harus kerja, itu bisa nggak diizinin. Karena kan kalau misalnya namanya master itu kan cuma 2 tahun kan, jadi lebih baik gak kerja gitu. Tapi kalau misalnya kalian bawa keluarga, itu bisa jadi alasan kenapa kalian harus kerja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya bergaul sama orang luar atau cuma ngumpul sama rombongan orang Indo? Jadi sebenarnya kan satu apartemen itu ada orang Indonya kan. Emang sih most of the time itu main sama teman-teman Indo, tapi juga waktu di kampus juga kita, misalnya saya juga bergaul sama orang-orang luar, American, international student, dan itu apa ya, seneng juga sih, senang punya teman baru yang bukan orang Indo. Jadi kita kayak sekalian practicing conversation juga kan sama mereka, dan juga kita apa ya, jadi bisa kebiasaan mendengar ketika mereka ngomong kan. Jadi itu ngebantu ketika dalam kelas, karena kita udah biasa ngobrol sama teman kita kan, dan bisa ngobrol, dengerin. Jadi waktu di kelas tuh jadi lebih gampang. Ada kayaknya juga nih tentang beasiswa Fulbright kayaknya ya. Apakah bisa untuk PNS? Oh itu bisa banget. Untuk PNS tuh bisa. Untuk daftar Fulbright. Oke. Itu sih pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat kemarin di Instagram. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh nanti kita buka Q&A part 2. Okay, and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.